Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali panggilan kita sebagai murid Yesus. Seperti pengalaman 12 murid, inisiatif datang dari Tuhan. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Tetapi panggilan juga membutuhkan tanggapan dari para murid. Mereka pun datang kepadanya. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk dijadikan murid. Dari orang-orang itu, Yesus menetapkan 12 orang sebagai rasulnya. Mereka yang dipilih diberinya kuasa untuk memberitakan kabar baik. Pada akhirnya, pilihan itu perlu dibuktikan. Apakah tujuan yang dikehendaki oleh Yesus itu tercapai atau tidak? Yesus menyadari bahwa mewujudkan visi dan menjalankan misi Allah tidak dapat dilakukan sendirian. Ia membutuhkan rekan kerja yang akan menolongnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Allah Bapa. Karena itu, ia melakukan pilihan dari orang-orang yang selama ini mengikutinya untuk dijadikan muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia tidak membatasi pilihannya pada kelompok tertentu saja. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama.
mereka yang dipanggil perlu merespon dengan datang kepadanya. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menyambut panggilannya. Setiap orang yang serius pasti menjawab panggilan Tuhan untuk melayani dan mendekatkan diri kepadanya. Dari sekian banyak orang yang datang, Yesus harus menetapkan pilihannya. Memang banyak yang dipanggil, tetapi yang terpilih tidak semuanya. Yesus mempunyai tujuan khusus kepada murid-muridnya, yaitu untuk menyatakan kehendak Bapa Surgawi. Salah satu tandanya adalah mengusir kuasa setan. Karena itu, orang-orang pilihannya diperlengkapi dengan kuasa Allah. Pilihan itu akan terus dibuktikan oleh para muridnya seiring dengan berjalannya waktu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersyukur karena sampai saat ini Allah menjaga iman dan kesetiaan kepada Kristus. Buktikan kepada dunia bahwa sebagai umat pilihannya, kita dapat tetap memberitakan kabar keselamatan dalam Kristus kepada sesama. Jangan sampai kita lengah dan lalai menuntaskan kewajiban yang diberikan Allah pada kita. Ingatlah bahwa Allah telah memilih kita. Allah Bapa yang di surga, sebagai hamba pilihan-Mu, berilah kami kekuatan agar kami dapat mewartakan kabar keselamatan Kristus kepada sesama kami dan ke seluruh penjuru dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.